Sebelumnya kita mulai dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beliau kami silakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai kita mendengar pembacaan tilawatil Quran. Mudah-mudahan yang mendengar dan yang membaca mendapat syafaat di yaumil akhir. Selanjutnya ayat sambutan dari Ketua Gereja Hasanah yang akan disampaikan oleh saudara kita Muhammad. Yang telah kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umridu wahidin wa salatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ibu pengurus Yayasan dan Masjid Jamiah Dia Bersyabat, Bapak atau Ibu tokoh masyarakat lingkungan RW 5, 6, dan 7 Kelurahan Mayoran, dan para tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kesehatan agar supaya bisa Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan agar bisa berkumpul untuk menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada semua pihak atas partisipasinya dan mohon maaf atas segala kekurangan saya yang telah menyampaikan sambutan ini. Segala kehilafan dan kurangnya lebihnya wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara kita Muhammad yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya sambutan Ketua Masjid Jamiah Dia Bersyabat, Bapak Ustadz Haji Nurdin. Ada beliau kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Yang saya hormati para alim ulama, wabil khusus pada penceramah kita. Pertama, Kiai Maulana Amal Yusuf. Kedua, Al-Habib Ahmad bin Ahmad Al-Athor Al-Adat. Yang ketiga, Al-Habib Hasan Umar bin Al-Athor. Yang keempat, Al-Habib Ridho bin Ahmad. Ini masih di dalam perjalanan. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada detik ini, pada saat ini kita masih diberikan bermacam-macam nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat syariah, sehingga kita bisa bersilaturahmi, bisa berkumpul di majelis Masjid Raja Guru Sahabat Maulid Nabi Muhammad SAW. Lalu juga salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan kita umatnya mudah-mudahan dapat syafaat yaumil kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para pengurus, wabil khusus para pembina, para RW dari RW 5 dan 67, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga 3 RW ini, dan wabil khusus saya ucapkan terima kasih kepada Isma, putra dan putri yang sampai susah payah mengadakan Maulid Nabi, sampai-sampai administrasi juga saya dalam 15 tempat. Nanti ke depan jangan begitu lagi. Jadi kenal dulu baru fotokopi. Ini terbalik. Di fotokopi dulu baru kanan. Jadi alhamdulillah mana hujan mana. Alhamdulillah ini pengalaman kita. Terima kasih ya pada remaja-remaja yang selalu berjuang. Untuk ini saya juga terima kasih kepada warga 3 RW ini tentang pembangunan masjid. Walaupun 3 tahun, tapi berhasil kita berkat kerjasama di antara pembina, pengurus, RT, RW yang sangat solid sekali, yang sangat kompak. Ini yang dirasakan pada kepengurusan Haji Abu Saban. Belum pernah selama saya bergabung di sini tidak ada gesekan-gesekan yang besar, tidak ada pernah. Walaupun mengenai keuangan, biasanya kan di masjid saling tubuh, saling fitnah. Kalau di sini ada usahakan, alhamdulillah, karena ketua menyerahkan kepada bendahara, silakan bendahara, apa yang perlu masjid silakan keluarga. Itulah yang saya tekankan kepada pengurus. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada gesekan-gesekan besar. Ada pun gesekan kecil sih, ada juga lah sedikit. Terima kasih tentang kegiatan masjid. Saya sangat salut sekali karena di masjid ini Maulid juga kayaknya sampai sekarang 4 kali kayaknya. Ibu-ibu, remaja, pengajian Seneran, Habib Ahmad, kita itu 4 kali Maulid di sini. Terima kasih banyak atas kekompakannya. Dan kita bangunan Masjid Raja Sahabat ini masih ada kekurangan, yaitu
depan pintu dengan awning. Kurang lebih ya kecil lah 138 juta, kecil dibagi 3 RW ya paling 50 jutaan ya. Saya ucapkan terima kasih banyak tentang bangunan yang kemampuan saya segini adanya. Ini berkat kita pengompakan kita. Itulah yang saya rasakan pada masjid ini, Adik Musabat. Karena saya juga di dalam Masjid Al-Muhajirin juga sebagai pengurus, di Al-Arif juga sebagai pengurus. Alhamdulillah yang saya rasakan sangat baik adalah Adik Musabat. Terima kasih. Mohon maaf. Adana Allah wa lakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai daripada sambutan Ketua Kasar Masjid Jami Hadir diucapkan. Selanjutnya kita masuk ke acara santunan anak yatim. Untuk nama yang disebutkan harap maju ke depan dari panggung ya. Adijah, Civia, Radit, Stephen, Beni. Untuk nama yang disebutkan tadi harap maju ke depan. Alhamdulillah sambutan ini dari yang mana pentoling dari rumah juga Bapak, yang mana alhamdulillah setiap bulannya hampir mencapai 5 juta per bulan. Bapak Ibu yang ingin pentoling anak yatim bisa hubungi kami sebagai pengurus. Alhamdulillah dari warga dan donasi dari perkantoran, alhamdulillah sudah memenuhi tabungan anak kita. Dan juga ada yang sudah rusak di pesantren, kurang lebih ada 5 orang. Terima kasih adik, terima kasih bapak-bapak pengurus. Oke, lanjut. Alhamdulillah sudah selesai santunan anak yatim, dan selanjutnya adalah kita lanjut mendengar daripada qasidah yang dibawakan oleh tim Hadir Risma. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna al-farha was-surur bifadlillahi wa rahmatihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khairu man arsalallahu li ummatihi bitilawati.
وعلى آله وصحبه الذين اتبعوا نهج رسولهم في كل حالاته. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا لكم رحمة مهداة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para asatidzah yang sangat saya hormati dan muliakan, pengurus Masjid Adya Guru Sya'ban sekaligus panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan selalu diberikan oleh Allah kekuatan dalam mujahadah fi taatillah, kekuatan dalam mujahadah fi i'la'i kalimatillah, kekuatan mujahadah dalam dakwah fi sabilillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik rahimakumullah rahmatal abrar. Malam ini kita sangat berbahagia, sangat bergembira, sangat bersyukur dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kita peringati iman yang telah kita peroleh berkah diutus Nabi Muhammad. Kita peringati Islam yang kita sudah amalkan sepanjang hidup berkah diutus Nabi kita Muhammad. Kita peringati akhlakul karimah yang ada di tengah-tengah masyarakat muslimin yang menunjukkan kemuliaan keagungan agama Islam. Mudah-mudahan peringatan Maulid ini membawa kebahagiaan, membawa kesenangan, membawa rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah perintahkan kepada kita, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan olehmu, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa rahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan karunia dan rahmat Allah itulah hendaknya mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergembira, berbahagia, bersyukur. Karena gembira dan bahagia dengan karunia dan rahmat Allah ini khairum mimma yajma'un, kebaikan yang berlimpah dibanding yang dikumpulkan oleh mereka orang kafir, mengumpulkan harta, mengumpulkan segala kemuliaan, mengumpulkan segala keduniaan. Itu masih mulia kalau kita gembira dengan datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau kita ingat kedatangan Nabi, kita ingat kepada penanaman Islam di dalam negeri kita, penyebaran Islam dalam seluruh dunia.
Bagaimana tidak ketika Nabi diutus menjadi seorang Rasul di tengah-tengah bangsa dan kaum yang mereka kafir dan musyrik, yang mereka rusak dalam moral dan akhlak, yang mereka hancur dalam masyarakat, diutus Nabi kita Muhammad. Nabi sendiri, lalu Nabi mengajak sahabat-sahabat yang beriman kepada beliau. Yang mula-mula beriman adalah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman. Beberapa orang ini yang Nabi ajak untuk berdakwah di tengah-tengah masyarakat yang semuanya kafir, semuanya musyrik, semuanya rusak dalam akhlak. Begitu gigih berjuang Nabi dengan sahabat, maka jadilah sekarang Islam menyebar ke seluruh dunia. Yang tadinya sendiri, sekarang kurang lebih orang muslim di dunia 1,7 miliar. 1,7 miliar. Sendiri jadi 1,7 miliar. Kayak apa perjuangan yang ditunjukkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bikin kita berbahagia memperingati Maulid. Yang kedua, bahagia kita adalah Allah jadikan kita orang yang beriman, orang yang beramal saleh, orang yang berakhlakul karimah, karena iman, Islam dan akhlak dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Sampai Allah janji, kalau orang yang beriman, orang yang beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk di muka bumi ini. Innalladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang beramal saleh, mereka sebaik-baik makhluk Allah. Nih, makanya dengan kita ingat jasa Nabi, kita peringati Maulid, kita banyak selawat. Kenapa? Karena dengan jasa Nabi Allah jadikan kita menjadi umat yang khairil bariyah. Ini girangnya kita. Yang kedua, kita gembira karena Nabi datang membawa fadlillah. Fadlillah ini ilmu dan Quran. Dengan datangnya Nabi, Nabi bawa ilmu dan Al-Quran. Al-Quran ini adalah seluruh sumber ilmu yang ada dalam Islam. Kayak kita baca Fatihah, itu dalam Fatihah ada ilmu akidah, ada ilmu fikih yang namanya ibadah, ada ilmu akhlak kepada Allah, dan ada ilmu sejarah yang pasti benar kalau dalam Quran. Coba kita lihat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini mengajarkan akidah. Allah bersifat Rahman dan Rahim. Rahman artinya Allah memberikan nikmat kepada seluruh makhluknya, seluruh hambanya, baik dia kafir, baik dia munafik, baik dia musyrik, semua dapat rahmat Allah. Mereka bisa makan, bisa sehat, bisa hidup dengan segala kelapangan dunia. Mereka itu dengan sifat Rahman. Rahman adalah kasih sayang Allah kepada seluruh umatnya dan seluruh manusia. Baik dia iman, baik dia kafir, musyrik, dapat rahmat. Nah, di akhirat Ar-Rahim. Ar-Rahim ini Allah berikan rahmat khusus buat orang mukmin yang masuk surga. Jadi di dunia mukmin sudah dapat satu rahmat, begitu masuk surga dapat 99 rahmat. Orang mukmin masuk surga mendapatkan 100 rahmat. Nah, ini Ar-Rahmanir Rahim,
mengajarkan akidah, mengenal bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ini diajarkan kita tauhidul hamdi, mengesahkan pujian hanya kepada Allah, yang lain enggak berhak dipuji. Karena pujian ada 4 macam. Ada hamdul qadim lil qadim, ada hamdul qadim lil hadis, ada hamdul hadis lil hadis, ada hamdul hadis lil qadim. Kita esahkan pujian hanya kepada Allah. Segala puji hanya buat Allah. Kayak memuji yang qadim kepada qadim. Allah puji dirinya sendiri. Itu pujian kepada Allah. Allah puji hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini muji Allah, karena yang bikin Nabi punya akhlak besar Allah. Pujian balik ke Allah. Pujian hadis kepada qadim Allah. Kita puji Allah dengan baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dalam salat, itu kepada Allah. Dan puji qadim, puji hadis kepada hadis. Kita muji sama kita, itu juga muji kepada Allah. Di sini diajarkan tauhidul hamd. Kita esahkan pujian hanya buat Allah. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini akidah. Maliki Yaumiddin, Raja hari kiamat, pemilik hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ilmu ibadah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami ibadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Ini ilmu akhlak. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim, berikan petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Apa jalan lurus? Agama Islam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang lurus yang Kau telah berikan kepada hamba-hambamu para rasul. Berarti rasul semuanya adalah agamanya Islam. Enggak ada agama rasul yang namanya Kristen, enggak ada. Islam. Isa agama Islam. Musa agama Islam, enggak ada Yahudi. Ibrahim agama Islam. Semua Islam, karena ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus, yakni Islam yang telah Engkau berikan kepada mereka para rasul. Semua rasul agamanya Islam. Ini sejarah orang yang baik. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang dimurkai, yaitu Yahudi, dan bukan jalan orang yang sesat, yaitu Nasrani yang nyembah selain Allah. Nah, ini dalam Fatihah mengandung ilmu-ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu akhlak, dan ilmu sejarah. Nah, mudah-mudahan dengan kita peringati Maulid, kita akan rajin baca Quran, rajin mempelajari Al-Quran, agar kita bisa menguasai ilmu akidah, ilmu akhlak, ilmu ibadah, dan ilmu sejarah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita dalam peringatan Maulid ini. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kulangnya minta maaf. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Al-Muallim Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf. Selamat jalan, semoga sampai tujuan. Selanjutnya ceramah agama yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita Al-Habib Muhammad Ridho bin Ahmad bin Yahya. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Allahu Akbar Muhammad. Ini apa itu biasa? Iya, buat di luar Ramadan juga. Iya. Gabung sih. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi بنعمته تتم الصالحات وتنزل البركات وتقسم النفحات وتغفر الذنوب والخطيئات والصلاة والسلام على سيد سادات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين فرب اشرح لي صدري امين ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد. Para hadirin dan hadirat, khususnya para guru, para kiai, para sepuh, para orang tua, para habaib yang baru saja menyampaikan ceramahnya kepada kita, guru kita bersama Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, hafizahullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur, sehat wal afiah di dalam memberikan manfaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga segenap daripada pengurus, ketua pengurus Masjid Abdiyah, Guru Sya'ban, ya, yang insya Allah semua yang berada di tempat ini, para habaib, para kiai semua insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hadir di tempat ini speaker ini kenapa ini? Ya, kita yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan kita berharap wajah-wajah kita dikenal di hadapan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikenal ketika kita nanti masuk ke dalam alam barzakh. Nanti di situ ada pertanyaan, kenalkah engkau dengan orang ini? Maka disitulah beliau adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dikenal di hadapan beliau, amin. Ketika nanti di padang mahsyar Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil ummati ummati, maka kita berharap dengan hubungan yang kita jalin sekarang hadir dalam perayaan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini merupakan jalinan agar kita dikenal di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikenal ketika nanti kita sedang berada di jembatan Shiratal Mustaqim yang beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, cari aku di beberapa tempat, di antaranya ketika indah sirat, ketika di jembatan Shiratal Mustaqim. Maka ketika kita berlalu di saat jembatan itu, maka kita diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Kalau diperhatiin sama Nabi Muhammad, kira-kira lewat jembatan selamat atau tidak?
Masya Allah. Makanya peringatan Maulid yang kita bikin ini mahal nilainya. Mahal nilainya, sebesar-besar apapun panitia mengeluarkan dana, kalau umat sekarang dengan keberadaan Maulid sekarang di tempat ini jadi dikenal di hadapan Nabi Muhammad, selamat lewat jembatan Shirathul Mustaqim, maka ini adalah satu kesuksesan besar untuk panitia. Allahu Akbar. Dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika nanti kita lewat telaganya beliau. Karena nanti di akhirat mau umat-umat Islam akan lewat kepada telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang apabila mereka minum dari air telaga maka akan dihilanglah dahaga selama-lamanya. Ada yang minum, ada juga yang mendapat kemuliaan khusus. Airnya bukan sekedar dikasih minum, tapi dituangkan melalui tangan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jalinan yang kita lakukan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam di tempat ini, yang bukan sembarang ulama salihin yang mereka mengadakan peringatan Maulid. Ulama salihin yang hati mereka penuh cinta kepada Allah, penuh cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk memikirkan bagaimana umat mendapatkan keselamatan dengan jalan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berpikir, gimana caranya biar umat selamat? Maka mereka dibukakan ilham oleh Allah untuk mengajarkan umat di dalam kecintaan kepada Sayyidina Muhammad. Masuk umat cinta kepada Nabi Muhammad, tertanam dalam hati umat kepada cinta kepada Nabi Muhammad, terinspirasi bagaimana kemuliaan yang ada pada Sayyidina Muhammad. Maka di situ inti kebangkitan umat. Di situ inti kebangkitan umat Islam. Karena tidak ada yang bisa membangkitkan kecuali Allah. Kita adalah hamba-hamba Allah. Kita adalah makhluk-makhluknya Allah. Dunia ini milik Allah. Tidak ada sesuatu kekuatan keluar kecuali kekuatan Allah. Semua selain Allah lemah. Semua selain Allah adalah hamba-hamba. Semua selain Allah tidak berbuat apa-apa. Karena hanya Allah subhanahu wa ta'ala, penguasa tunggal, penggerak tunggal yang ada dalam kehidupan kita. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada umat dengan jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Apabila kita ikut dengan perintah Allah, maka di situ hadiah dari Allah akan diberikan kepada umat. Allahu Akbar. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan resep dan kuncinya melalui lisan Sayyidina Muhammad. Qul, katakan wahai Sayyidina Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutkan aku, ikutin aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ikut kepada Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, Allah subhanahu wa ta'ala akan cinta kepada engkau. Allah subhanahu wa ta'ala akan menanamkan kecintaan dalam hati engkau. Jadi jalannya untuk kebangkitan umat bagaimana? Cinta kepada Nabi. Ini diantara cara-caranya nih. Makanya nggak sembarangan
ulama-ulama yang mengadakan peringatan maulidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sengaja mereka mengadakan peringatan maulid agar di dalam hati umat tertanam kecintaan kepada Sayyidina Muhammad. Kalau udah ketanam cinta kepada Nabi Muhammad, lihat tuh sahabat. Sahabat kalau udah cinta kepada Nabi Muhammad, dengar Nabi Muhammad disakitin nggak bakal diem. Betul. Ada seorang sahabat namanya Zaid bin Dathinah. Ini sahabat ditawan, menjadi tawanan orang kafir Quraisy. Ketika beliau ditawan dan beliau sudah dihukumkan untuk dieksekusi, untuk dibunuh. Tapi sebelum beliau dibunuh, Abu Sufyan yang pada waktu itu belum masuk Islam memanggil sahabat ini, Zaid bin Dathinah, dipanggil, ditawarkan. Apa tawarannya? Tawarannya, apakah engkau mau balik ke rumahmu, kumpul bersama keluargamu kembali, duduk bersenang-senang dengan keluargamu kembali, dengan syarat sebagai tukarannya bawa Nabi Muhammad ke tempat ini. Mereka bilang bawa Muhammad SAW ke tempat ini, ganti sebagai penggantinya. Bagaimana sahabat menanggapi omongan ini? Ini sahabat udah besok dalam keadaan mau dibunuh. Tapi kalau bicara tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka spontan beliau marah dengan mengatakan, "Wallah, demi Allah, saya tidak pernah akan bisa senang duduk bersama keluarga, tidak akan bisa bergembira duduk bersama keluarga apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam terkena duri. Apabila Nabi Muhammad sedikit kakinya terkena duri, sahabat nggak ada yang bisa tenang duduk bersama keluarga. Apalagi kalau beliau terbunuh. Ini manfaat cinta kepada Nabi Muhammad. Orang kalau sudah cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jiwa dan raga diserahkan untuk kegembiraan Sayyidina Muhammad. Makanya penting maulid ini penting banget. Ini yang kita ceritakan kan maulid manusia mulia. Kan yang namanya maulid, dalam maulid namanya juga maulid, ceramahnya juga bicaranya tentang apa? Tentang Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kullan nakussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Seluruhnya yang aku kabarkan kepadamu, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, daripada cerita-cerita tentang Nabi dan Rasul, tentang para Rasul. Apa tujuan cerita-cerita itu? Manuthabbitu bi fuadak, untuk lebih mengokohkan hatimu, untuk lebih mengokohkan hati Sayyidina Muhammad. Jadi Al-Quran sudah ngasih contoh cara untuk mengokohkan hati, untuk menguatkan keimanan, untuk membulatkan keyakinan. Banyakin cerita, banyakin cerita. Kalau dulu masih banyak madrasah, alhamdulillah. Nggak tahu sekarang di sini. Mudah-mudahan selalu tumbuh madrasah-madrasah, amin. Kalau dulu walaupun sekolahnya sekolah umum, tapi madrasahnya nggak tinggal. Itu dalam madrasah selalu itu nggak ditinggal. Yang dibaca kitab sejarah Nabi, betul.
Yang dibaca sejarah 25 nabi dan rasul, betul. Ini enggak sembarangan konsep kurikulum yang dibikin oleh ulama kita. Bukan begitu saja. Mereka bikin konsep-konsep untuk pendidikan anak-anak. Masukkan cerita Nabi Muhammad, masukkan cerita Nabi dan Rasul. Karena cerita-cerita itu untuk mengokohkan keimanan umat Islam. Allahu Akbar. Masya Allah. Makanya Imam Junaid, Sayyidah Taifah, pimpinan daripada ahli tasawuf, pimpinan daripada ulama-ulama besar ahli tasawuf. Beliau ditanya, ma aradal muriduna bimujarradil hikayat. Apa tujuannya cerita-cerita untuk para murid, untuk para jamaah? Apa manfaatnya kalau cerita-cerita itu? Maka beliau mengatakan, al-hikayah jundun min junudillah. Cerita itu umpama tentara-tentara Allah. Yuharriqu qalba man syaa min ibadih, yang dapat menggerakkan hati-hati yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi Masya Allah, ini fungsinya cerita, ini fungsinya maulid. Maulid diceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau udah masuk cerita Nabi Muhammad, hati jadi cinta kepada Nabi Muhammad, ikut kepada apa yang diperintah oleh Nabi Muhammad. Ya, makanya sekarang kita masuk dah. Kita masuk tentang cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara Nabi Muhammad itu enggak ada aibnya. Tidak pernah akan ada keaiban dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau mau cerita kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari ujung sampai ujung itu penuh dengan kemuliaan. Bahkan kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari semenjak Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, maka Nabi Adam pada saat itu ketika beliau melakukan kesalahan, maka Nabi Adam mengatakan, memohon, bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapat pemaafan dari Allah. Allahumma bihaqqi Muhammadin illa an taghfirali. Ya Allah, dengan berkahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali Engkau maafkan aku. Tuh tawasulnya Nabi Allah bertanya, dari mana engkau tahu sedangkan dia belum aku ciptakan? Maka Nabi Adam menjawab, semenjak engkau ciptakan aku dan engkau masukkan ruh ke dalam jasadku, maka aku melihat pada tiang-tiang arasy terdapat tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak digandengkan namamu dengan nama seseorang kecuali orang itu adalah orang yang engkau cintai. Maka dijawab oleh Allah, benar engkau Adam, laulah ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karenanya, maka alam semesta ini aku tidak ciptakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kemuliaannya Rasul. Itu cerita, lihat di kitab Al-Mawahibul Laduniyah dari Imam Al-Qastolani. Ada tuh dalam cerita. Makanya kalau kita bicara tentang kemuliaan Rasul, dari ujung ke ujung gak habis. Tapi sedikit saya mau bawa. Ini kemuliaan Nabi Muhammad SAW
Kita sedekah bagus gak? Rasul SAW sedekahnya lebih bagus dari kita jauh. Kita memberikan kebaikan kepada orang bagus atau tidak? Rasul SAW lebih dari itu. Tapi ada permasalahan, kalau kita melakukan maka pekerjaan itu pekerjaan buruk. Kalau kita melakukan pekerjaan itu pekerjaan buruk. Tapi kalau Nabi yang melakukan itu mulia. Kalau Nabi yang melakukan mulia. Bingung apaan tuh ya? Hadirin, ini numpang tanya nih, kalau lagi ceramah nih begini nih, saya mau ngeludah, saya buang aja ludah, kira-kira sopan apa enggak? Sopan apa enggak? Enggak sopan, enggak adab, betul. Beda dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berludah, maka sahabat nungguin. Jatuh ludah beliau di telapak tangan sahabat. Sahabat nungguin biar jatuh di telapak tangan mereka. Kalau sudah jatuh di telapak tangan mereka ludah mulia Nabi Muhammad, dipeperkan ke tubuh mereka sallallahu alaihi wasallam. Tubuh mereka dipeperkan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah beliau pada saat itu ada seorang sahabat yang namanya Qatadah. Kenal Qatadah? Ini sahabat Qatadah bin Nu'man, perang, matanya keluar sampai matanya ini copot. Kalau bahasa orang Betawi ngampleh, iya, matanya udah ngampleh sini. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta tolong dibalikin mata yang sudah keluar. Datang kepada Rasul, tolong balikin. Malu, kalau kita kan bingung begitu, balikin apaan? Sono datang ke dokter aja belum tentu bisa. Ini sahabat Qatadah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam membalikkan mata Qatadah dicampur dengan ludah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka balik itu mata seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa pada matanya. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan Qatadah mengatakan mata yang diservis oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih terang daripada mata yang biasa. Dan kalau mata yang biasa sakit mata yang diservis oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengalami sakit mata. Allahu Akbar. Tuh dalam qasidah ada tuh Qamarun. Ya. Tuh diantaranya وريق المصطفى يشفي العليل الله الله وعين قتادة تأخذها دليلا الله الله. Wariqil Mustafa, ludahnya Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yashfil alila, dapat menyembuhkan penyakit. Maka matanya Qatadah itu adalah satu bukti daripada mukjizat yang ada pada ludahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali pernah sakit mata. Ketika dalam perang Khaybar dipanggil Aina Ali bin Abi Thalib, mau diserahin bendera ke pemimpinan. Sayyidina Ali datang, matanya sakit mata, nggak bisa ngelihat. Maka menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dipakein ludahnya Nabi Muhammad yang mulia, maka spontan langsung sembuh. Langsung sembuh. Subhanallah. Bahkan di Madinah ada namanya sumur Budha'ah. Itu sumur namanya sumur Budha'ah. Kalau sahabat-sahabat lagi sakit, ngambil air di sumur itu. Ngambil air di sumur itu, kemudian mereka minum air itu, dengan izin Allah diberikan kesembuhan. Apa sebabnya? Ternyata sebabnya di sumur itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu pernah berwudu. Beliau berwudu. Setelah beliau berwudu, kumur-kumur beliau buang air kumur-kumurnya ke dalam sumur, maka dengan izin Allah sumur menjadi obat. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Tidak ada yang dapat menyembuhkan selain Allah. Tapi bicara tentang sebab, kalau pil, tablet yang kita minum, apalagi terkadang yang bikin gak pernah sujud kepada Allah, tapi kita minum, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan itu sebab daripada kesembuhan seseorang, apalagi kalau sebabnya itu adalah ludah mulia Nabi Muhammad, ludah yang keluar dari lisan yang keluar dari lisannya ayat Al-Quran, lisan yang tidak pernah berbohong kepada Allah, lisan yang penuh dengan kejujuran, lisan yang keluar darinya hikmah, maka tentu lebih hebat di dalam memberikan kesembuhan dari penyakit. Lagi ludahnya kan bukan model kayak ludah kita. Jangan pikir disamain sama ludah kita. Betul. Apalagi habis makan jengkol. Iya. Karbol lagi minumnya tambahan dah. Ya. Waduh, luar biasa. Kalau kita bicara tentang kemuliaan Rasul, jangan pernah mengukur itu semua dengan akal kita. Kalau kita sedang berbicara tentang kemuliaan Rasul, jangan pernah mengukur dengan logika kita yang rendah. Kalau sudah membicarakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diukur dengan logika yang rendah, akhirnya nanti ngucapinnya salah alamat. Betul. Orang kalau pakai logika yang rendah bicarakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya membicarakan tentang Rasul bukan bicara kemuliaan, jadi ngerendahin. Jadi meremehkan beliau. Bicara tentang beliau, dianggapnya beliau masih kecil, nggak terurus. Bicara tentang beliau, dianggapnya beliau sallallahu alaihi wasallam seperti anak-anak kecil yang biasa, bahkan anak terlantar, seperti anak-anak yatim yang terlantar. Na'udzu. Kenapa? Karena bicara tentang kemuliaan Nabi Muhammad diukur dengan otak dan akalnya yang rusak. Akalnya yang sudah terpolusi dengan milenial, akalnya yang sudah terpolusi dengan cara-cara berpikir yang salah, maka ketika membaca tentang sejarah Nabi Muhammad yang penuh dengan kemuliaan, dengan nalar yang salah, dengan nalar yang rendah, maka akan timbul kerendahan. Na'udzubillah. Makanya di sini kita memuliakan Nabi Muhammad. Betul. Kita ceritakan tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Ini yang saya bawakan baru cerita yang kalau ada sama kita rendah, tapi kalau ada Nabi Muhammad itu satu kemuliaan. Ini sebenarnya kalau kita mau bicara lagi banyak, panjang. Tapi nggak berasa sudah setengah jam ya, setengah jam lebih kali ya. Masya Allah.
Jadi hadirin dan hadirat rahimakumullah, ini inti dari pembicaraan ini, biar dalam hati kita ada keagungan kepada Nabi Muhammad, biar kita nggak sembarangan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari tempat ini hati kita penuh dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Anak-anak kita yang di atas yang berisik nih, mudah-mudahan dapat cinta kepada Nabi Muhammad. Amin. Dengan berkahnya Maulid. Memang paling berisik, aminnya aja berisik. Nggak apa-apa deh, ya. Mudah-mudahan jadi cinta Nabi Muhammad. Ya. Kita berharap nih yang kayak begini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kita yang hadir di tempat ini kecuali nama-nama kita dikenal di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajah-wajah kita dikenal di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diberikan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari rahmat-rahmatnya, maka Allah turunkan di tempat ini. Allah tanamkan dalam hati kita cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan majlis ini majlis yang penuh dengan keberkahan, majlis yang di dalamnya penuh dengan rahmatnya Allah. Tidak ada yang hadir di tempat ini kecuali dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah, kesalahan-kesalahannya dimaafkan oleh Allah, dan tidak keluar kita dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, bangunlah kalian dengan dosa yang telah dimaafkan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin dan hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan ini dapat menjadikan bekal kita dalam kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pelantara daripada maulid ini kita dapat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.